Kaidah keempat atau kaidah terakhir. Sesungguhnya kesyirikan yang diperbuat oleh orang musyrik pada zaman kita ini lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang hidup tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Alasan dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengenai hal ini sudah sangat jelas, yaitu karena Allah telah mengabarkan kepada kita bahwa orang musyrik pada zaman dulu mengikhlaskan ibadah kepada Allah ketika dalam keadaan sulit. Mereka tidaklah berdoa kepada selain Allah ketika keadaan sempit tersebut. Karena mereka telah mengetahui bahwa tidak ada yang menghilangkan kesulitan kecuali Allah. Nah, sekarang kita masuk di kaidah keempat, kaidah terakhir ya. Jadi, kesyirikan yang diperbuat oleh orang-orang pada zaman ini lebih parah, teman-teman, dibandingin di zaman Nabi Muhammad SAW diutus. Inilah alasan penulis melakukan perbandingan, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengabarkan kepada kita bahwa orang musyrik pada zaman dulu mengikhlaskan ibadah kepada Allah ketika dalam keadaan sulit. Kita lihat ayatnya tadi ya, ini lihat artinya nih. Apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Tuh, tandanya apa? Mereka meminta kepada Allah tuh. Walaupun mereka menyembah juga Lata, Uzza, Manna, ya kan? Tapi tatkala mereka selamat sampai di darat, lapang, nggak ada ancaman, mereka kembali mempersekutukannya. Surat Al-Ankabut ayat 65. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa kehidupan atau perbuatan syirik hanya ketika mereka lagi susah. Ketika lagi susah, lagi sempit, lagi takut, mereka melakukan kesyirikan tuh. Tapi ketika mereka tidak ada ancaman seperti itu, balik lagi berbuat syirik, ya kan? Dan itu dan kita tahu bahwa mereka melakukan itu dilakukan secara sadar. Dan orang-orang kita juga sebenarnya sadar, tapi ya gitu. Kita lihat aja dulu perbandingannya ya. Sebagaimana Allah berfirman, saya baca sama. Wa iza masakumud duru fil bahri dalla man tad'una illa iyyahu falamma najjakum illa a'radtum wa kanal insana kafura. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu suruh kecuali dia. Maka tatkala dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling. Manusia itu tidak selalu berterima kasih. Quran Surat Al-Isra ayat 67. Baik. Sebagaimana tadi, bahwa orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW itu ketika ketika di perahu atau di lautan, mereka berdoa kepada Allah secara tulus, ya kan? Lalu ada ayat juga, surat Al-Isra ayat 67. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali dia. Maka tatkala dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling tuh. Manusia itu selalu tidak berterima kasih. Kita baca artinya aja paham, teman-teman. Apalagi kita baca tafsirnya lagi, lebih dalam lagi tuh pemahaman. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam ayat yang lain, ya kan? Dan apabila mereka diterpa ombak besar seperti gunung, mereka menyuruh Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, yaitu mengikhlaskan doa kepada Allah. Tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Tuh teman-teman. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, "Falamma najahum ilal barri izahum yusyrikun." Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Ini berarti bahwa orang-orang zaman dulu, ini ayat banyak yang menyatakan bahwa mereka hanya berbuat syirik pada saat susah, pada saat lagi masa sulit. Orang berbuat syirik hanya pada masa lapang. Maaf.
Maksudnya ketika lagi di perahu, mereka minta kepada Allah tuh, bertauhid tuh. Tapi ketika mereka balik ke darat atau udah nggak ada ancaman, mereka meminta lagi ke Lata, ke Uzza, ke Manat gitu ya. Jadi kalau lagi lapang ya mereka tuh, kemarin tuh kita bahas berhala, batu, pohon, wali, malaikat, kembali lagi tuh ketika di darat tuh. Tapi kalau di lautan, wah hanya meminta kepada Allah. Dan Allah bantah tuh dalam surat, apa tadi tuh? Surat Al-Isra ayat 67. Sebenarnya ketika di lautan nggak ada yang kau minta kecuali dia. Maka tatkala dia menyelamatkan kamu, yang menyelamatkan orang-orang musyrik itu kembali ke darat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kembali berpaling tuh. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu selalu tidak berterima kasih. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu bukan cuma alhamdulillah, alhamdulillah, bukan. Ya kan? Dari perbuatan kita harus tahu mensyukuri nikmat bagaimana caranya. Ya kan? Itu penting. Nah, itu poin yang pertama, bahwa orang-orang syirik pada zaman dulu itu cuma ketika lagi lapang, tapi ketika lagi sulit mereka meminta Allah. Adapun kaum musyrikin pada saat ini, ya kan, yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW terus-menerus berbuat syirik baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Bayangin tuh teman-teman. Kalau yang zaman dulu yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW itu cuma berbuat syirik ketika lagi lapang. Sedangkan di zaman sekarang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW Islam tuh kadang pakai hijab, kadang pakai peci hitam. Apa? Di saat sulit syirik, di saat senang syirik. Serem kan? Mereka nggak mau tuh mengikhlaskan ibadah kepada Allah meskipun dalam keadaan sulit. Bahkan kalau lagi makin sulit, makin syirik, makin parah tuh. Iya kan? Dan jadi kalau kita simpulkan tuh, kesyirikan zaman dulu ya, zaman Nabi Muhammad SAW yang diperangi, mereka juga mengaku Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki, yang menciptakan, yang menghidupkan. Jadi masalah mereka tuh cuma tauhid uluhiyah tuh, yang orang musyrik zaman Nabi Muhammad SAW tuh, yang diperangi, ya, tauhid uluhiyah. Masih ingat nggak tauhid uluhiyah? Insya Allah masih ingat ya. Jadi tauhid uluhiyah adalah Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah dengan benar. Tidak ada zat lain yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid uluhiyah. Sedangkan orang musyrik zaman dulu, mereka juga menembah Lata, Uzza, Manat, ya kan? Dan mereka itu yang bermasalah tauhid uluhiyahnya aja. Karena mereka itu banyak yang bersaksi dan memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi, yang memberikan rezeki. Ya kan? Mereka nggak punya keyakinan tuh bahwa yang ngasih rezeki itu Lata, Uzza, mana nggak punya. Mereka bermasalah ketika mereka beribadah juga kepada selain Allah. Itu masalah mereka. Sedangkan apa yang terjadi zaman sekarang? Ada yang yakin bahwa dukun lah yang ngasih rezekinya. Yang balikin mobilnya si dukun lah. Yang feng shui rumahnya ditusuk sate, digeser pintunya jadi banyak rezekinya lah. Itu kan syirik semua tuh. Ada yang pakai susuk, ditanam susuk apa tuh? Berlian kah? Emas kah? Mikir, inilah yang bikin dia terlihat cantik di depan orang. Ada yang nyimpen jimat dari kotoran hewan di kantongnya ketika lagi presentasi tender di mana? Di SCBD misalnya. Dan merasa menang tender karena ini. Karena kotoran hewan yang dia simpan. Syirik itu. Bahkan teman-teman, kesyirikan bukan cuma di saat sulit doang. Di saat bahagia, orang-orang kaya itu, bahkan mereka menyimpan jimat-jimat tertentu biar nggak miskin katanya. Dia punya tuh mungkin keris-keris misalnya yang keris anti miskin. Kemarin ada cerita dokter
beli lampu wasiat atau lampu berbentuk apa sih kayak lampu Aladin gitu, berapa miliar gitu, 3,2 miliar apa kalau nggak salah. Maaf ya, dokter itu tarafnya Anda pikir insya Allah menengah ke atas lah. Mampu beli 3,2 miliar, ngapain dia, kalau dia punya uang 3,2 miliar, ngapain beli lampu lagi gitu loh. Kan udah kaya. Kan dia apa? Dengan itu dia berpikir, dia pengen lebih kaya lagi. Berarti dia melakukan kesyirikan di saat dia lagi lapang. Di saat susah udah syirik, di saat lapang pun syirik. Biar cuma buat hobi doang. Baca ramalan bintang Aries, Pisces, apalagi tuh, Capricorn, Capricorn, ya kan? Libra, nggak ada yang penting tuh. Emang berubah gitu nasibnya karena baca keuangan lagi genting. Kesehatan lagi genting, ya lagi ada corona. Janganlah percaya-percaya kayak gitu. Kadang itu sama penulisnya cuma digeser-geser aja, di random aja sama dia. Yang penting keluar. Ditukar-tukar aja. Besok si ini, si ini. Dan kita mau percaya kayak gitu? Subhanallah, Allahu Akbar. Semoga Allah jaga kita. Kita jaga terus tuh kemurnian tauhid kita. Jangan mau jadi orang-orang yang gampang terprovokasi gitu loh. Atau aura lagi. Katanya kalau ditotok auranya jadi terlihat lebih muda. Itulah cinta dunia akhirnya jadi terprosok kesyirikan tuh. Manusia udah sunatullah tua. Kita harus ikhlas. Itu tandanya kurang bersyukur. Kalau udah mulai numbuh uban, tandanya udah mau mati. Udah mau masuk kubur. Walaupun nggak nunggu antrian. Bisa aja teman-teman duluan, anak belakangan. Ya kan? Bisa aja anak belakangan, teman-teman duluan. Sama aja ya. Makanya kan? Gak ada urusannya sama itu. Jadi kita tanamkan. Pertama di kepala kita tahu bahwa kesyirikan zaman sekarang lebih parah. Parah bro. Dan maaf ya, bisa lihat kuburan-kuburan yang mulai ada tirainya, ada kelambunya, makin banyak. Dan nggak ada tuh Anda lihat yang kuburan ini dibongkar karena ini syirik, gini-gini, nggak ada tuh. Kalau di Arab Saudi ada tuh, polisi-polisi syar'i yang menegakkan seperti itu, memberantas sihir, ya kan, membongkar kuburan-kuburan syirik. Kalau di Indonesia nggak ada, malah menjamur. Kadang yang duduk di situ ya aparat juga, maaf. Mau naik jadi pejabat, datang ke situ. Udah jadi pejabat, ya ke situ juga. Dan ada nanti cerita lain, ada apa ya, percontohan lain yang benar-benar bikin kita di luar kepala gitu. Ayo Sam, baca lagi Sam. Dalam keadaan sulit, mereka malah menyeru kepada Hasan dan Husain. Dalam keadaan sulit, mereka malah menyeru atau meminta-minta kepada Hasan dan Husain, kepada Syekh Abdul Qadir, kepada Arifai, dan selainnya. Ini adalah sesuatu yang sudah diketahui dari mereka. Disebut pula dari mereka mengenai keajaiban di lautan. Jika mereka mengalami suatu perkara yang menyulitkan, mereka menyuruh para nama, wali, dan orang-orang saleh. Mereka beristighosah, meminta dihilangkan kesulitan yang telah menimpa kepada selain Allah. Mereka melakukan perbuatan semacam ini karena para dai, kebatilan dan kesesatan mereka berkata kepada mereka, kami akan menyelamatkan kalian ketika di lautan. Jika kalian tertimpa kesulitan, panggil nama kami. Lalu kami akan menyelamatkan kalian. Ini yang terjadi sebagaimana yang diceritakan oleh beberapa syekh tarekat sufi. Jika engkau mau, silahkan baca kitab mereka. Tobaqat
Sya'rani. Pada kitab tersebut akan dapati beberapa hal yang membuat kulit merinding. Mereka menyebut berbagai kejadian aneh dan menganggap hal itu sebagai karomah para wali. Nah, dalam keadaan sulit, pelaku kesyirikan zaman sekarang mereka malah menyeru meminta kepada Hasan, Husain, ya kan? Banyak kan orang-orang Syiah melakukan itu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan kadang mereka kasih cerita-cerita tahayul, khurafat, nyebutin cerita-cerita bombastis. Oh, wali ini terbang ini, sholat di sini. Jadi kita minta ke dia gitu. Mereka menyeru meminta kepada nama-nama wali disebutin, ya fulan, ya ini, ya ini. Mereka meminta, ya tolong hilangkan kesulitan ana. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena disuruh tuh sama para dai-dai sesat, dai-dai batil yang berkata kepada mereka, ayo kita minta kepada mereka. Makanya teman-teman, kita nggak boleh sembarangan nyari dai atau belajar kepada dai atau ustadz atau kiai atau habib, nggak boleh sembarangan zaman sekarang. Karena apa? Kesyirikan zaman sekarang lebih parah. Ada dai-dai yang mengajak berbuat batil. Ayo kita pergi wisata religi. Kita minta di wali ini, minta ini. Kesehatan di wali ini, kita minta ini. Kita minta yang punya hajat butuh uang. Semua manusia butuh uang. Ingin sehat, semua ingin sehat. Ya kan? Siapkan duit 2 juta, nanti kita naik bis 7 hari 7 malam. Ujung-ujungnya gitu, ayo daftar. Jadi objek kan, tender. Dapat fulus, kullu fulus akhirnya. Ya kan? Mereka mengajak tuh, ayo kalau lagi sulit sebut nama kami akan nyelamatin kalian. Apa urusannya, bro? Mereka yang meninggal ini, yang diminta-minta ini, mereka sibuk dengan urusannya di dalam kubur. Ya kan? 3 pertanyaan kubur itu yang mereka jawab itu. Apa urusannya sama antum? Dan kalau misalnya kita mau baca nih, saran Anda sih nggak usah baca lah. Kita mendingan kuatin tauhid aja. Karena kadang mereka itu mereka ahli kalam kan, mereka pintar gitu memutarbalikan kata-kata. Ini terkesan indah, terkesan santun, terkesan manis. Akhirnya, oh iya benar juga, bahaya tuh. Kadang mereka kan bilang, iya minta ke wali ini, karena wali kan orang soleh. Ini logika mereka nih, semau-maunya nih. Mereka kan dekat sama Allah, jadi kita butuh perantara, ibaratnya orang belakang lah. Ya kan, punya orang dalam, orang belakang. Ada orang dalam, apa urusannya? Dengan mengatakan bahwa ada orang dalam, berarti kita mengatakan Allah tuh bakhil. Allah tuh nggak tahu keadaan hambanya tuh kalau kita berani bilang seperti itu. Dan mengatakan bahwa wali Allah itu dekat dengan Allah sehingga bisa menyampaikan dengan kita meminta kepada dia, itu pernyataan yang batil. Jangan dipercaya. Jangan nganggu-nganggu, oh iya bener, enggak. Yang ada kita bilang, Ustaz, antum tobat Ustaz, syirik itu. Itu yang kita sampaikan. Dan belum lagi kalau ada cerita-cerita karomah, wah ana dari kecil udah sering banget dengar cerita karomah. Ya kan? Bukannya Anda menistakan atau menganggap mujizat nggak ada, karomah nggak ada, tapi bukan seperti itu. Ya kan? Ada yang karomahnya bisa lihat di jempol atau sholat di Masjidil Haram. Nabi Muhammad SAW mau umroh, ya kan, dari Madinah ke Mekah naik onta. Mana yang lebih mulia, Nabi Muhammad SAW sama wali Allah yang disebutin sama si Fulan ini, yang bisa tiap pekan umroh, terbang. Nabi Muhammad SAW jelas lebih mulia. Harusnya lebih bisa dibandingin dia. Kenapa dia yang tiba-tiba nothing gitu bisa jadi terbang? Dan kita mau percaya gitu, ya Allah. Nabi Muhammad SAW kalau lagi perang, terluka juga. Kenapa ada tiba-tiba Anda dengar
dia dengan selendangnya membubarkan kerusuhan apa-apa gitu. Banyak tuh yang percaya tuh. Apa urusannya? Nabi Muhammad SAW pakai baju perang, ya kan? Nah ini cuma pakai selendang. Makanya kita harus berhati-hati. Jangan mudah percaya, jangan mudah gulu. Karena gulu kepada orang soleh atau berlebih-lebihan kepada orang soleh itu awal dari kesyirikan. Dan kalau udah gulu, nanti mereka menganggap, wah ini yang nyelamatin mereka nih. Ketika mereka di tengah laut, ya kan? Terus mereka berpendapat bahwa nanti wali tersebut akan membentangkan tangan mereka di laut. Lalu yang narik kapalnya ke darat sehingga mereka selamat. Dan masih banyak. Kalau Anda sebutin karoma-karoma yang apa ya? Yang kebohongan, yang sifatnya bohong ya, dan tahayul gitu, banyak banget. Dan manusia itu gampang dibohongin. Dan inilah kenyataan kesyirikan yang terjadi zaman sekarang. Ketika lagi lapang atau lagi sulit, terus-menerus berbuat kesyirikan. Nggak henti-henti. Bahkan tambah yakin, bayangin. Segitu bisanya syaitan mengemas dan dengan hawa nafsunya juga selaras, percaya bahwa, wah, anak kedukun ini makbul nih, tercapai. Ayo ke sana lagi. Itu tuh, terus. Sampai pada akhirnya, pada ujungnya, udah nggak percaya sama Allah lagi tuh. Percayanya sama si dukun. Allahu Akbar. Ya kan? Ngerasa bahwa semua yang mudahin itu si dukun. Atau ngerasa dengan rumahnya dibangun sesuai feng shui, jadi rumahnya lebih banyak rezekinya. Atau bikin gedung, misalnya anak kontraktor atau anak pemilik owner gedung, anak hilangin angka 13 atau angka 4, nanti tenan anak lebih banyak. Nanti yang sewa gedung anak lebih banyak. Enggak ada urusannya. Sering kan naik ke gedung, angka 4 nggak ada, 13 nggak ada. 12, 12A, 14. Sejak kapan bercabang itu 12 dari 12A? Makanya kita harus perhatikan tuh. Yang pertama yang gini, yang bersinggungan, kita introspeksi diri dulu. Kita introspeksi diri dulu yang bersinggungan sama kehidupan kita sehari-hari. Mungkin insya Allah nggak ada yang bersinggungan dengan minta-minta di kuburan. Tapi lihat, apakah bersinggungan dengan feng shui, apa bersinggungan dengan aura, atau ada urusannya dengan zodiak, atau ramalan, atau nikah. Misalnya ada yang percaya sama mimpi, maksudnya ini yang ini ahli ini tafsir mimpi nih, takwil mimpi nih ahlinya nih. Terus mau-maunya dia tuh. Hati-hati teman-teman, karena bisa jatuh ke lembah kesyirikan. Nauzubillah. Semoga Allah jaga kita semua ya, agar tidak menjadi orang-orang yang berbuat syirik. Nah, dari penjelasan yang pertama tadi, cukup jelas bahwa kesyirikan zaman kita ini lebih parah daripada kesyirikan zaman dahulu ya, insya Allah. Dan masih banyak penjelasan yang lain, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Coba nih kita selesaikan halaman 141 dulu ya. Jadi penulis mengatakan dalam kitab beliau Kashfus Syubhat, ya mudah-mudahan kalau misalnya kita bisa bahas lagi, bahwa orang-orang terdahulu beribadah kepada sosok yang soleh dari kalangan malaikat. Namun pada saat ini orang-orang musyrik malah beribadah kepada orang yang fajir atau gemar maksiat. Padahal mereka tahu tuh kalau itu adalah perbuatan yang salah. Dan kita insya Allah, ada contoh mengenai bagaimana kenyataannya, teman-teman bisa Google juga, bahwa penyembahan atau perilaku musyrik kepada orang-orang yang berbuat maksiat, maksudnya yang disembah mereka nih orang-orang yang berbuat maksiat loh. Kalau zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW, mereka menyembah orang-orang soleh. Tapi zaman sekarang, yang disembah adalah pelaku maksiat. Dan ada di Jawa. Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, ketik di chat. Kalau mau tahu, insya Allah kita lanjutkan di hari Jumat, insya Allah ya. Nanti insya Allah pembahasan untuk malam ini
selesai sampai di sini. Kita lihat di kolom diskusi. Nah ini ada tante yang lagi di Perancis katanya. Di sini ramalan sudah ada di program-program TV. Dari nyari jodoh sampai kerjaan, direct program tuh. Jadi kalau kita tinggal di negara-negara yang tidak beragama, kemungkinan perbuatan syirik lebih besar daripada negara-negara Islam. Kalau kita tinggal di negara yang Islamnya lebih kuat lagi, insya Allah nggak ada tuh yang kayak gitu. Bahkan ada polisi penegak hukum Islam gitu yang bertugas untuk memberantas. Misalnya lagi bulan puasa, tuh dia datang tuh kalau lihat ada Muslim yang lagi makan ditangkap tuh. Muslim nggak ada uzur lagi makan ditangkap tuh siang-siang ya, nggak habis buka. Atau misalnya ada yang nggak pakai hijab, kalau ada polisi hukum Islam tuh ditangkap, diinterogasi. Atau apalagi ada yang berbuat syirik, dukunnya ditangkap, hukumannya berat. Kalau di sini malah masuk TV kadang-kadang. Nauzubillah, Allahu Akbar. Moga-moga Allah jaga kita. Dan ana sarankan ya, kadang di YouTube, kadang di TV ada kan acara-acara jinnya diajak, arwahnya diajak ngomong lah. Terus nanti ini pemburu hantu atau apa gitu. Gak usah lah nonton-nonton gitu. Mendingan kita belajar tauhid aja nih insya Allah ya. Karena apa? Itu bahaya juga. Atau nonton, terutama gini, yang punya anak-anak, janganlah anaknya dikasih nonton film-film horor, ada pocong, ada jin. Akhirnya apa? Dia lebih takut tuh sama itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanamkan di hati anak-anak kita yang masih kecil ya, bahwa mereka tuh takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Nggak usah nonton-nonton film, apalagi film India. Maaf ya, ada dewa-dewa lah. Nggak ada manfaat sama sekali. Malah bisa bahaya buat kesyirikan dia. Malah dia bisa meyakinkan, oh ini benar juga ya. Ada nih ternyata yang bisa disembah nih yang patung gajah ya. Nggak tahu lah itu modelnya apa-apa. Jadi anak-anak kita tuh masih polos. Orang tuanya tuh yang buat dia Nasrani. Ya, hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya seorang manusia itu lahir dalam keadaan suci. Orang tuanya yang membuat dia Majusi, Nasrani, ya kan? Dan kita sebagai orang tua tanggung jawab tuh. Jangan kita lepasin begitu aja, udah kasih aja handphone, kasih aja TV, biarin aja dia nonton lepas. Ya kan? Yang ada nanti, jangan masuk situ, gelap, ada hantu, ada pocong, tahu dari mana? Ya aku lihat di TV. Bahaya tuh. Kita harus tanamin, masuk situ nak. Berani, kenapa berani? Ada Allah yang jaga aku. Nah, itu baru anak kecil bertauhid tuh. Ya kan, aku hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kalau misalnya lewat kuburan nih, anak kecil nih, kelas 4 SD, ya kan? Kamu berani lewat situ? Iya, sesungguhnya hanya Allah lah yang ubun-ubunku dalam genggamannya. Nah, itu bertauhid tuh. Tidak ada yang memberi manfaat dan tidak ada yang tidak ada yang memberi manfaat dan tidak ada yang memberi musibah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru bertauhid. Baik ya. Insya Allah untuk malam ini sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi bahwa ternyata kesyirikan zaman sekarang masih ada yang lebih parah, di mana mereka melakukan kesyirikan atau menyembah kepada para pelaku maksiat. Kalau zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW, yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW, itu mereka menyembah orang soleh. Kalau zaman sekarang, pelaku maksiat pun disembah. Pembahasannya insya Allah di hari Jumat nanti kita lanjutkan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk yang bicara dan buat teman-teman semua. Semoga bisa dijadikan modal. Semoga mampu membersihkan diri kita atau menjadikan kita lebih paham bahwa kita harus lebih menjaga diri dari perbuatan syirik di zaman sekarang dibandingkan zaman dulu. Dan jangan berpikir kita akan selalu aman. Ana udah muslim, ana udah aman. Enggak. Akan ada selalu hawa nafsu, akan ada selalu dai-dai sesat, akan ada selalu syaitan yang mengganggu kita, akan selalu ada tulisan atau video yang mengganggu kita. Dan gimana cara kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu berikhtiar dengan belajar. Karena seseorang yang belajar, insya Allah
akan lebih tahu dibandingkan yang nggak belajar. Dan kemungkinan jatuh lebih besar bagi orang yang nggak mau belajar. Dan jangan sampai kita jatuh ke dalam sifat orang-orang yang nggak mau belajar. Itu lebih rugi lagi. Baik, kita tutup untuk pembahasan malam ini dengan doa kafir majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.